Hai semuanya, welcome to Epic Talk episode ketiga bareng saya Tanto dan juga teman-teman saya. Yuk kita kenalan. Hai Pak Deto, hai Bu Lita. Satu lagi yuk. Hai Fanya. Kita mulai yuk. Gimana nih, udah siap belum? Siap dong. Selamat Ibu Lita duluan. Aku deg-degan. Hati-hati Bu, isinya ada pasir. Pilih mana, bertindak sesuai etika atau memenuhi target kerja. Kalau bertindak tidak sesuai etika dan kita bertindak di luar peraturan atau di luar aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan, ujung-ujungnya nggak akan terpenuhi juga sih yang namanya target kerja karena kita udah di jalan yang salah dan pastinya hasilnya nggak akan sesuai dengan harapan. Jadi definitely bertindak sesuai etika. Ayolah. biji apa ya? Biji-bijian. Batu. Kerikil. Batu. Oke. Apa tips untuk selalu berintegritas dalam pekerjaan? Bekerja dengan hati. Jadi kalau kita udah bekerja dengan hati, pasti apa yang kita lakukan dengan apa yang kita katakan, semuanya senada. Begitupun dengan kinerja dan juga aturan perusahaan. Selain itu kita juga harus bekerja dengan jujur ya, pastinya itu yang pertama. Terus kita juga harus bersikap dan bertindak tuh penuh dengan penuh rasa tanggung jawab, itu sih. Ini benar banget yang apa yang Santo sama Mbak Fania udah bilang. Sedikit dari saya tambahan, kita tuh bertindak kayak kita di rumah sendiri aja. Kita owner dari company ini, kita owner dari apa yang kita perjuangkan, jadi kita pasti akan bertindak dengan benar karena yang kita perjuangkan ya diri kita sendiri dan rumah kita sendiri. Kacang nyanyi ya? Hah? Bukan. Batu, kerikil. Mendapatkan rekening ponsel. Wah. Tadi kan rekening ponsel ya, mungkin ini ori kali Bu. Enggak, ini basah, Bo. Bubble. Boba kali Bu. Boba ya, boba Beats itu, maksudnya. beats. Mengapa sikap sense of belonging dapat membantu jadi lebih bertanggung jawab? Kalau diri sendiri, pasti kita akan mau yang terbaik. Intinya gitu sih kalau menurut saya ya. Jadi sense of belonging pasti akan lebih bagus, lebih tanggung jawab, lebih ngeliatin ya karena diri sendiri dan memang punya kita. Gitu. Semangat. Aduh, apa ya? Berduri. Nanas. Oke. Kalau ini harus bareng-bareng jawabnya ya. Coba nyanyikan bagian ref lagu corporate song CIM Niaga. Ini harusnya sudah mendarah daging ya. 1, 2, 3. Bersama kita satulah CIM Niaga. Bersama kita majulah CIM Niaga. Bersama kita menanglah CIM Niaga. Karena kita bersama CIM Niaga pasti jaya. Jago lulus semuanya ya. Kalau saya sih yes, nggak tahu Mas Anang dia. Silakan. Apa rasanya Mbak? Kotak? Kotak. Ada hadiahnya ya? Oh. Yeay. Apa tuh? Kamu mendapatkan merchandise. Yeay. Aduh. Terima kasih. Selamat ya. Gabreng ya. Udah Bu Lita dulu. Oke. Buat kerja. Laptop. Yeay. Kalau datang ke sekolah bawa Buku. Tas. apa yang dibuat buku, kita ngapain di Nulis, buku? nulis, pensil, Ya, ininya. pulpen, kotak pensil. Itu semua itu apa? Alat tulis. Yeay. Habis. Itu cepet amat. Oke. Hah? Polisi di kepala pakai? Borgol. Polisi di kepala pakai? Topi. Pas. Putih abu-abu. SMA. Aku bingung
Oke. Siap. Siap. Setuju dong. Iya, setuju. Memang itu yang harus kita tanamkan pada diri sendiri ya. Untuk bekerja emang komit gitu, komit sama apa yang kita kerjakan dan bertanggung jawab sama tugas-tugas kita, sama tanggung jawab kita, sama posisi kita tuh sekarang tuh seperti apa. Makanya kita harus bertanggung jawab, itu sih. Memang itu kunci dasarnya. Tidak setuju. Integritas tuh nggak bisa ditawar. Judulnya gitu ya. Jadi integritas tuh harga mati. Kenapa? Karena integritas itu who we are sih, siapa kita. Nggak bisa ditawar, nggak boleh salah, dan ya udah harga mati. Aku udah setuju. Aku juga setuju. Karena kita itu bergerak di bisnis yang basicnya kepercayaan gitu, karena kita menjaga kepercayaannya customer ya. Artinya kalau misalnya kita nggak comply dengan peraturan dan kebijakan yang ada yang mengatur kita, artinya kita nggak bisa menjaga kepercayaan itu. Dilematis ini. Memang menang itu kan seperti kalau dalam bekerja kan seperti kita berhasil achieve our target, our goals gitu kan ya. Tapi dengan segala caranya ini kan yang menjadi bisa dibilang agak kurang baik, dalam artian dengan segala cara ini kan memungkinkan orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku ataupun sesuai dengan aturan yang diterapkan di perusahaan, di CMB Niaga gitu. Jadi itulah yang membuat kita tidak setuju dengan hal tersebut. Menang bagus, tapi dengan cara yang harus juga cara-cara yang terpuji. Betul seperti itu, Ibu Bapak? Betul sekali. Mengakui kesalahan itu penting sih. Kalau kesalahan itu buat saya pribadi artinya udah nyoba, kita belajar, kita nemuin berbagai macam cara lah untuk menuju tujuan yang kita mau tuju. Kita akuin, tapi kita harus bareng dengan solusi lain di mana kita nemuin cara yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Jadi kita mesti duduk bareng, Pak, kita find out di tengah yang semua orang bisa ikutin. Mungkin itu. Setuju banget. Kenapa? Karena dengan adanya keterbukaan dan kebebasan kita untuk berpendapat, pasti akan muncul berbagai macam ide. Karena kan isi kepala orang pasti beda-beda ya. Jadi kalau di dunia sekarang, saya dengan posisi saya as a leader, saya mesti berani untuk dengerin apa yang tim saya nih mau ngomong. Walaupun kita ngomongnya Gen Z, Gen milenial, dia orang baru gitu ya, yang mungkin belum pernah, tapi somehow tuh cara pikirnya udah berbeda karena informasi yang didapat juga dari berbagai tempat tuh gampang banget gitu dapat. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa orang yang lebih lama kerja dia tahu lebih banyak and then dia harus deliver semuanya, semua ikutin. Hari ini sudah nggak bisa. Aduh. Ya saya sini dulu deh, lebih ke sini kayaknya. Hah? Di sini ya? Galau. Nah, gue maunya gitu tuh, boleh nggak? Mungkin kalau di IT kita di Scrum itu di Agile mengenal istilah MVP, Most Valuable Product gitu. Artinya kita bisa kompromi dengan kualitas yang memang disetujui bersama oleh stakeholders. Dan itu sudah versi terbaik pada saat itu. Gitu. Pada saat nanti ke depannya pada kita udah mau mengejar goals, kita akan enhance lagi sesuai dengan fitur-fitur yang akan dimasukkan seperti itu. Yeay. Kayaknya sesi ini paling panjang ya. Aduh.